Kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di gedung Wisma Kosgoro di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Tim liputan kami mengikuti upaya pemadaman dari gedung Pertamina Oil Center yang berjarak 5 meter dari Wisma Kosgoro. Kita telah terhubung dengan Eko Frima Andani dari lokasi kejadian. Eko, bagaimana kondisi di sana saat ini? Bisa Anda jelaskan? Terus dicoba oleh pemadam kebakaran untuk dipadamkan. Dapat Anda lihat saat ini proses pemadaman kebakaran sendiri, pemadaman api sendiri tengah terus dilakukan di lantai 16. Sejumlah petugas dari Dinas Pemadam DKI Jakarta, Jakarta Pusat dan juga dibantu Jakarta Barat tengah memadamkan api. Di lantai 16 tersebut api saat ini sudah mulai berangsur padam, namun untuk di lantai atas, di lantai 17 api masih terus berkobar. Untuk pemadaman sendiri, Grizia, hanya bisa dilakukan di satu titik, yakni di gedung sebelah tempat kami melaporkan kali ini. Kami melaporkan di gedung Pertamina Oil Center, tepatnya di lantai 8, yang jaraknya hanya 5 meter dari lokasi kejadian, atau jika ditarik ke atas, ketinggian kami hanya 5 lantai jaraknya dari lokasi kejadian. Dan untuk pemadam kebakaran sendiri, untuk diakui tadi dari pemadam kebakaran, untuk pemadaman api sendiri terkendala dengan rusaknya sistem pemadaman list api yang ada di gedung Wisma Kosgoro sendiri, sehingga harus diambil dari gedung sebelah, yakni dari PT Pertamina Oil Center ini, dan juga diambil dari air yang ada di pusatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Grizia. Eko, apakah sudah dipastikan tidak ada lagi karyawan atau orang yang masih berada di dalam gedung? Grizia, untuk jumlah karyawan sendiri, memang di lokasi Wisma Kosgoro ini terdapat sejumlah karyawan dari beberapa perusahaan yang berada di lokasi ini. Kejadian sendiri tadi berlangsung pada pukul 18.00, tepatnya jam pulang kantor. Dan dari informasi yang kami dapat untuk di lokasi sendiri, tepatnya di gedung Wisma Kosgoro ini, dari petugas yang melakukan pemadam kebakaran sendiri, tidak ada karyawan yang saat ini terjebak di dalam ruangan kantor ini sendiri. Namun untuk pemadaman sendiri memang saat ini masih terkendala, petugas belum bisa masuk ke dalam, menerobos masuk ke dalam ruangan terjadinya kebakaran, tepatnya di lantai 16. Sedikit informasi, jika di lantai 16 ini merupakan PT Prakarsa Jaya Juang, yang diprediksi kami belum mengetahui apa bergerak di bidang apa, namun tepatnya di lantai tersebut tadi kami juga melihat reruntuhan dari gedung yang jatuh seperti kaca, dan juga isi di dalam gedung seperti kertas-kertas juga bertebaran jatuh ke bawah. Dan tadi sempat dikhawatirkan jika api dan juga benda-benda yang jatuh ke bawah tersebut juga mengenai ruangan di bawahnya. Tepatnya ada gedung yang menyimpan genset yang merupakan alat darurat untuk menghidupkan api. Maksud kami menghidupkan listrik. Namun hal ini sendiri dapat diantisipasi dengan memadamkan api yang jatuh ke bawah tersebut. Grizia. Eko, tadi Anda katakan api pertama kali terlihat muncul dari lantai 16 gedung Wisma Kosgoro, dan apakah sudah diketahui apa penyebab munculnya api? Grizia, dari sumber api sendiri hingga saat ini masih terus diselidiki. Namun dari informasi yang sempat kami himpun di sini, jika kondisi api sendiri tadi diperkirakan diprediksi ada dua penyebab dari terjadinya kebakaran di lantai 16 dan lantai 17 ini. Pertama, diprediksi penyebab kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik, dan juga yang kedua adanya puntung rokok yang dibuang oleh orang. Namun penyebab pasti sendiri belum bisa dipastikan, mengingat saat ini proses pemadaman api sendiri masih terus dilakukan. Dan berikut tadi kami sempat wawancarai Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo. Berikut pernyataan beliau kepada Metro TV beberapa waktu yang lalu. Rekan DBK, sekarang ada kurang lebih 30 DBK. Kebakaran tadi dari lantai 16. Awalnya 16 itu kurang lebih jam 18.30. Sekarang kita lihat belum padam dan merambat ke lantai atas. Tapi yang kita himbau juga dengan security, apakah masih ada karyawan atau karyawan-karyawati di sana. Ini yang kita utamakan. Kantor apa, Pak? Ya? Kantor apa ya? Ini kantor Kosgoro ya, Kosgoro Jalan Tamrin nomor 53. Lantai 16 itu kantor apa? Belum tahu. Ada aktivitas kerja atau lagi ada Sudah kosong.
Jadi jam kantor sudah kosong, namun demikian kita tetap berusaha untuk mengecek koordinasi dengan DPK untuk menggunakan tabung oksigen untuk bisa ke dalam apakah ada kegiatan orang di dalam. Ini ada korban? Sampai saat ini belum ada. Lantai Pak ini? 20. Enggak, maksudnya ini katanya kan tadi cuma satu lantai, ini kayaknya 3 atau mana ya? Ya sih udah mulai ke 2 dari 16, 17, 18 sudah 2 lantai kebakar. Pak, untuk penyebabnya belum tahu Pak ya? Ya? Untuk penyebabnya Belum tahu. Kayak ini koordinasi puslapor untuk mengetahui. Krizia dari 3 jam proses pemadaman api yang saat ini terus berlanjut, ada sejumlah kendala yang disampaikan oleh pemadam kebakaran. Selain posisi dari gedung yang saat ini berada di lantai 16 dan juga 17, tentu saja pemadam kebakaran sendiri sangat kesulitan untuk masuk menerobos ke dalam gedung sendiri. Salah satu cara untuk memadamkan api saat ini yakni dari gedung Pertamina Oil Center ini yang berada tepat bersebelahan dengan lokasi terjadinya kebakaran saat ini. Hanya dari satu titik ini saja yang bisa pemadam kebakaran untuk memadamkan api saat ini. Dari lokasi sendiri untuk di dalam dapat kami gambarkan api di dalam sendiri dari lantai 16 dan juga 17 masih terdapat kobaran mengingat banyaknya kertas yang ada di dalam gedung sehingga menjadikan bahan bakar untuk gedung sendiri, bahan bakar untuk api sendiri untuk terus menyala. Dan setelah itu dari petugas sendiri hanya bisa melakukan pemadaman dari titik ini, tepatnya di gedung lantai 8 di gedung Pertamina Oil Center ini sendiri. Sementara untuk masuk ke dalam sendiri hingga saat ini belum dimungkinkan mengingat api sendiri belum bisa dipadamkan. Tentu saja hal ini membahayakan petugas dalam melakukan pemadaman. Krizia. Baik, Eko Frima melaporkan langsung dari lokasi kejadian kebakaran, maksud kami Wisma Kosgoro. Dan pemirsa selanjutnya kami akan menghubungi Richard Sambera yang baru dievakuasi dari lantai 18 Wisma Kosgoro. Selamat malam Bang Richard. Ya, selamat malam. Bagaimana kondisi di Wisma Kosgoro saat sebelum Anda dievakuasi? Memang pada saat kejadian terjadi kepanikan karena memang ini kebakarannya dimulai di lantai 16 ya. Jadi sayangnya tidak ada tanda-tanda peringatan dari yang seharusnya ada di gedung mungkin. Jadi memang terjadi kepanikan mengevakuasi para pegawai yang berkantor di Wisma Kosgoro ini. Baik. Bisa Anda jelaskan lebih rinci proses evakuasinya dan siapa yang mengarahkan Anda ketika proses evakuasi berlangsung? Ya, memang tadi proses evakuasinya berlangsung dilakukan oleh yang pertama dan utama adalah oleh security dari Wisma Kosgoro itu sendiri. Lalu beberapa waktu kemudian mendapat bantuan dari kepolisian sekitar lokasi kejadian, mungkin dari Polsek Tanah Abang ya. Jadi kedua instansi itu yang mengarahkan para karyawan untuk evakuasi dan turun dan menjauh dari gedung Wisma Kosgoro yang sedang terbakar ini. Oke, apakah Anda memang berkantor di gedung Wisma Kosgoro tersebut, Bang Richard? Ya, kebetulan kantor saya berada di satu lantai di atas kebakaran, yaitu di lantai 19. Dan saat ini api masih tetap saja menyala atau membara di lantai 16, 17, dan 18. Dapat saya saksikan saat ini langsung dari sisi timur daripada gedung Wisma Kosgoro itu. Dan memang pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk menyemprot api-api tersebut karena memang tidak sampai ke lantai-lantai tersebut gitu. Oke, ada berapa banyak orang yang bersama Anda tadi? Apakah menurut pengamatan Anda ada kemungkinan ada orang yang masih terjebak di lantai atas mungkin? Tidak, jadi tadi sudah di sweeping ya oleh pihak damkar lantai per lantai. Jadi sudah dipastikan tadi bahwa semua karyawan sudah turun, sudah menjauh dari Wisma Kosgoro karena memang ini juga kebakaran sudah memasuki jam ketiga ya. Tapi masih tetap saja kita saksikan atau kami bisa saksikan ini dari sisi selatan gedung Wisma Kosgoro bahwa api masih menyala dan terutama di lantai 17 ya ada sesuatu yang tetap membuat api itu tetap menyala di atas dapat
saya saksikan langsung, dan masih saja terjadi kesulitan untuk memadamkan api tersebut. Baiklah Bang Richard, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui situs kami di www.metrotvnews.com. Headline News berikutnya hadir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.